alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi al-akramin wa radiyallahu ta'ala an ashabihi wa tabi'in, amma ba'd. Al-mukarramun wal mukarramun, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali ditemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam satu majelis yang insyaallah majelis kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seperti biasanya, mari kita gunakan kesempatan yang sangat baik ini di tempat yang penuh keberkahan dan juga waktu yang penuh keberkahan ini untuk bersama-sama berdoa memohon pada Allah. Semoga apa yang kita kerjakan di pagi hari ini benar-benar menjadi bagian amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga dijadikan wasilah agar semua urusan kita, urusan kaum muslimin, wabil khusus kaum muslimin yang ada di Palestina, khusus lagi yang ada di daerah Gaza, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari semua kesulitan dan kesukaran, dan juga kita memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga apa yang kita cita-citakan segera diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Al-mukarramun wal mukarramun, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah. Kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih membahas pada bab taubah, yakni bab tentang taubat. Baik, ini untuk menyingkat waktu saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain. Wa an al-Aqri bin Yasarin al-Musanni radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Al-Aqr bin Yasar al-Musanni radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas tubu ilallahi wastaghfiruh fa inni atubu fil yawm mi'ata marratin. Rawahu Muslimun. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, tubu ilallah, maka bertobatlah kalian kepada Allah, wastaghfiruh, dan memohon ampunanlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa ini, maka sesungguhnya aku atubu fil yaum, aku bertobat memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala fil yaum, di setiap hari, mi'ata marratin, jadi 100 kali. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, baginda Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita semua untuk senantiasa bertaubat atas semua kesalahan, atas semua dosa yang kita lakukan. Dan kita juga diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, sebagaimana perintah Allah di dalam Al-Quran, untuk selalu memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau mengatakan, baginda Nabi Muhammad SAW sendiri itu setiap hari selalu bertobat memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebanyak 100 kali. Yang jelas baginda Nabi Muhammad SAW, para jamaah yang dirahmati Allah, beliau adalah maksum. Jadi semua utusan Allah, semua nabi yang dikirim oleh Allah kepada umat manusia itu dilengkapi oleh Allah dengan sifat maksum atau sifat ismah. Ismah di sini artinya semua utusan Allah itu terpelihara dari dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Itu pendapat yang terkuat. Termasuk baginda Nabi Muhammad SAW, beliau dijaga oleh Allah SWT dari semua dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Jadi baginda Nabi tidak mungkin melakukan dosa kecil, apalagi dosa besar. Mengapa? Karena baginda Nabi SAW diberi sifat isma oleh Allah. Jadi beliau dilindungi oleh Allah dari semua bentuk perbuatan-perbuatan maksiat. Lalu mengapa baginda Nabi sendiri dalam keadaan beliau punya sifat isma, ternyata beliau setiap hari selalu memohon ampunan, selalu bertobat kepada Allah sebanyak 100 kali. Itu hakikatnya untuk memberikan teladan bagi kita semua,
agar kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW terdorong untuk selalu bertobat atas semua kesalahan yang kita lakukan. Kalau Nabi saja yang maksum, itu selalu bertobat memohon ampunan kepada Allah SWT, lebih-lebih lagi kita yang tidak punya sifat maksum. Kita punya kesalahan, baik kesalahan yang kita sengaja maupun tidak kita sengaja. Oleh karena itu, para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam hadis riwayat Imam Muslim ini terkandung satu dorongan kepada kita semua untuk selalu bertobat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar. Kalau panjenengan salah, ya, itu segera memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat. Kemudian yang berikutnya hadis nomor 15, an Abi Hamzah Anas bin Malik al-Ansari khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik al-Ansari, pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, yang semoga Allah ridho kepada beliau. Beliau berkata, jadi Anas bin Malik, pembantu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata begini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falatin, muttafaqun alaih. Di hadis ini para jamaah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baginda Nabi menjelaskan kepada kita, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala afrahu bi taubati abdihi. Allah itu betul-betul bergembira, Allah betul-betul senang dengan taubat dari hambanya, daripada gembiranya seorang di antara kalian sakoto ala ba'irihi, yang dia terjatuh dari ba'irnya, dari ontanya, waqad adallahu fi ardin falatin, yang kemudian menyesatkan dia fi ardin falatin, di tanah yang sangat luas. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala ketika melihat ada hambanya bertobat, memohon ampunan kepada Allah, itu Allah benar-benar sangat-sangat suka. Allah sangat cinta kepada hamba yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan dan dosa yang dia lakukan. Bahkan di sini digambarkan gembiranya Allah itu melebihi gembiranya seseorang yang terjatuh dari ontanya. Kemudian dia tersesat di padang yang sangat-sangat luas. Maksudnya begini, Pak Jawa, nanti dijelaskan di hadis yang lain dalam riwayat Imam Muslim. Tapi saya bacakan yang hadis riwayat Imam Muslim. Wa fi riwayati li muslimin lillahi asyadu farhan bi taubati abdi inna yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardin falatin fanfalatat minhu wa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa ayisa minha. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar sangat bergembira, sangat-sangat senang dengan taubat dari hambanya. Ketika hamba itu bertobat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, min ahadikum, dibandingkan gembiranya seorang di antara kalian, kana ala rahilatihi bi ardin falatin, yang dia berada di atas kendaraan di satu padang yang sangat luas. Pangfalatat minhu, kemudian dia kehilangan kendaraannya itu, kendaraan itu. Wa alaiha, sedangkan di atas kendaraannya itu, di atas tunggangannya itu, to'amuhu wa syarabuhu, itu ada makanan dan minumannya. Fa'isa minham, dan dia berputus asa. Ya gimana ya para jamaah ini, panjenengan coba bayangkan, ada seseorang tengah melakukan satu perjalanan, dia berada di atas kendaraannya, di atas ontanya. Kemudian di padang yang sangat luas itu, dia tiba-tiba kehilangan ontanya. Sementara makanan dan minuman itu berada di atas onta yang hilang itu. Dia sudah putus asa karena itu di padang yang sangat-sangat luas. Dia berputus asa dengan onta yang sudah hilang itu. Fa'atas syajaratan, kemudian dia mendatangi sebuah pohon. Pangtaja'a fi dilliha, kemudian dia berbaring di bawah pohon itu, karena sudah putus asa nih. Kendaraannya hilang, makanan minumannya ada di situ semua. Dia sudah nggak punya apa-apa lagi, bekalnya sudah
dibawa oleh kendaraan yang hilang itu. Maka dia berbaring fitiliha di bawah naungan pohon itu. Waqad aisa min rohilatihi. Kemudian dia benar-benar sangat putus asa dengan kendaraannya yang sudah hilang itu. Fabainama huwa kadzalik, ketika dia dalam keadaan seperti itu, huwa biha qa'imatan indahu. Pada saat dia sudah putus asa di para jamaah, sudah di bawah pohon ini ya, di bawah pohon sudah putus asa banget. Tiba-tiba kendaraan itu ada di depan dia. Tiba-tiba ada di depan dia, qa'imatan indahu, berdiri di depannya dia. Fa'akhadha bi khitamiha, dan dia ambil itu ikatannya. Khitam itu ikatan tali berjamaah yang biasanya diletakkan di di hidung, itu namanya khitam. Biasanya kalau untuk menjinakkan hewan-hewan supaya hewan itu mudah dikendalikan, itu biasanya hidungnya dikasih kalau di sini namanya, kalau orang Jawa mah disebutnya dikeluh ya, dikeluh di hidungnya, supaya kalau ditarik-tarik itu gampang dia ikut, nggak memberontak. Summa qala min siddatil farohi, dan laki-laki ini saking bergembiranya dia berkata begini para jamaah, gimana nggak bergembira, dia sudah putus asa, dia pikir kendaraannya sudah hilang, makanan dan minumannya sudah nggak mungkin kembali. Tiba-tiba muncul di depan dia. Maka dia berkata min siddatil farohi, saking gembiranya dia berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ini salah ini, sampai kebalik. Allahumma anta abdi, ya Allah engkau adalah hambaku, wa ana rabbuka, dan aku adalah Tuhanmu. Ini saking gembiranya itu ngomongnya sampai salah. Akhta'u min siddatil farohi, dia salah mengucapkan itu karena saking gembiranya. Nah para jamaah, Allah itu lebih gembira, lebih senang daripada orang yang tadi kehilangan kendaraannya dan kendaraannya balik lagi. Ketika apa? Ketika seorang hamba itu bertobat memohon kepada Allah SWT. Makanya al-mukarramun yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya Al-Fadhil Al-Akhir pernah menyampaikan kepada panjenengan satu riwayat ya. Meskipun riwayat ini istilahnya dari sisi sanadnya itu istilahnya masih dipertanyakan di kalangan para ulama. Jadi dulu ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Kemudian juga di riwayat yang lain disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang perintah bertaubat, dan juga kabar bahwa Allah akan mengampuni semua dosa anak Adam. Ketika dia mau bertobat memohon ampunan kepada Allah, maka semua jin, semua setan itu berkumpul, dipimpin oleh iblis. Jadi jin yang membangkang ya, para jamaah yang dirahmati Allah. Itu mereka melakukan satu rapat. Di dalam rapat itu dia mengatakan begini, pimpinannya mengatakan gini, celakalah kita sekarang. Jadi semua apa yang kita lakukan itu bisa sia-sia sekarang. Kerjaan kita itu adalah menggoda manusia supaya dia melakukan perbuatan dosa sampai dosanya itu menumpuk. Tetapi turun wahyu dari Allah SWT, kalau hamba itu mau bertobat, maka dosa dia, meskipun dosa itu memenuhi langit dan muka bumi, itu akan diampuni oleh Allah. Kan sia-sia nih para jamaah, sudah siang malam menggoda supaya manusia berdosa. Tapi kalau manusia itu mau bertobat, semua dosanya diampuni oleh Allah. Makanya di dalam rapat itu kemudian dirumuskan, dimusyawarahkan gimana strategi supaya manusia itu tetap berada dalam kendali dari setan-setan itu. Jadi supaya manusia itu tetap nanti di hari akhir bersama dengan setan-setan itu di neraka. Maka kemudian diputuskan para jamaah di sidang itu. Nah, ini setan itu para jamaah masih khawatir kalau misalnya panjenengan berbuat dosa, itu masih khawatir.
Karena kalau sewaktu-waktu panjenengan tobat, itu dosa jenengan akan diampuni oleh Allah. Makanya supaya panjenengan dipastikan selalu bersama dengan setan, setan akan menjadikan panjenengan tertutup hati dari apa? Dari bertobat, memohon ampunan dari Allah. Kalau orang sudah menutup pintu hatinya dari bertobat pada Allah, nah orang itu selesai istilahnya. Makanya taktik setan yang terakhir, senjata setan yang terakhir itu adalah menutup pintu hati seorang manusia dari keinginan bertobat kepada Allah. Makanya Allah itu benar-benar sangat senang ketika ada seorang hamba yang dia mau bertobat, memohon ampunan dari Allah SWT. Bahkan Allah itu istilahnya lebih bergembira dibanding tadi bergembiranya orang yang kehilangan kendaraannya di satu padang yang sangat luas, di padang pasir yang Masya Allah ya. Mungkin kalau panjenengan di padang pasir itu kalau sudah hilang nggak mungkin ketemu, tiba-tiba balik lagi. Itu kan panjenengan pasti akan senang. Tapi Allah jauh lebih senang ketika seorang hamba itu bertobat, memohon ampunan kepada Allah SWT. Baik, kemudian yang berikutnya hadis nomor 16. Wa an Abi Musa Abdillah ibn Qaisin al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahari. Allah Subhanahu wa ta'ala yabsutu yadahu bil-laili. Di Allah itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dia itu membuka tangan Allah Subhanahu wa ta'ala di malam hari. Untuk apa? Untuk menerima tobat orang yang melakukan dosa di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahari, dan Allah SWT itu membuka tangannya di siang hari. Liyatuba musii'un laili, supaya orang yang melakukan kesalahan di malam hari itu bisa memohon ampunan, bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari itu terbit dari arah barat. Mungkin pada pertemuan sebelumnya para jamaah sudah saya sampaikan, taubat itu ada batasnya. Jadi ada istilahnya masa expirednya kalau bahasa kita sekarang. Itu ada kadaluarsanya, ada tenggatnya. Tenggat taubat itu adalah yang pertama dijelaskan dalam hadis ini, sampai matahari terbit dari arah barat. Maksudnya gini, Allah SWT itu akan menerima taubat dari hamba-hambanya sebelum hamba itu menjumpai matahari terbit dari arah barat. Kalau sudah matahari terbit dari arah barat, siapapun yang bertobat nggak akan diterima oleh Allah. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, kita kan nggak tahu ya kapan hari kiamat, kapan matahari terbit dari arah barat. Makanya siapa saja orang yang merasa banyak dosanya, atau orang misalnya ya mau benar-benar mau bertobat pada Allah, maka jangan ditunda-tunda. Karena apa? Karena kalau matahari sudah terbit dari arah barat, siapapun yang bertobat memohon ampunan dari Allah itu sudah nggak akan diterima oleh Allah. Itu batas akhir dari tobat, sampai matahari terbit dari arah barat. Itu yang pertama para jamaah. Dalam hadis ini menjelaskan kepada kita semua tentang tenggat waktu bertobat. Makanya para jamaah jangan sia-siakan usia kita. Karena apa? Karena kalau seseorang meninggal dunia dipanggil oleh Allah dalam keadaan dia bermaksiat pada Allah, dia tentu menjadi orang-orang yang sangat merugi. Baik, ini saya akan bacakan kembali. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi, rawahu Muslimun. Hadis riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari arah barat,
taballahu alaihi, maka Allah akan menerima taubatnya. Berarti mafhumnya begini para jamaah, kalau seseorang bertaubat ketika matahari sudah terbit dari arah barat, maka taubatnya tidak akan diterima oleh Allah. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian yang berikutnya, wa an Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Ini juga menjelaskan kepada kita semua batas terakhir dari taubat diterima oleh Allah. Nabi mengatakan sesungguhnya Allah azza wa jalla menerima taubat hambanya malam yughargir, selama nyawa itu belum sampai ke kerongkongan. Gorgoroh itu gini, kalau dalam bahasa Arab disebut gorgoroh itu para jamaah. Kalau misalnya panjenengan apa itu ya, berkumur yang sampai ke kerongkongan, itu kan ada bunyinya ya. Gitu. Kalau panjenengan kumur, masukin apa namanya air atau masukin obat sampai ke kerongkongan, kemudian itu dikumurkan, digerakkan, itu nanti akan bunyi. Gitu. Allah itu akan menerima taubat seseorang selama nyawanya belum sampai ke tadi, ke kerongkongan. Itu panjenengan harus ingat itu. Makanya Fir'aun waktu dia tenggelam di Laut Merah, dia sebetulnya mau bertobat, memohon ampunan dari Allah, tapi taubatnya ditolak oleh Allah. Mengapa? Karena nyawanya sudah sampai di kerongkongan. Sekiranya Fir'aun itu bertobat, misalnya nyawanya masih di perut para jamaah, itu diampuni oleh Allah. Nabi malam yughargir, jadi selama nyawa itu belum sampai ke kerongkongan. Makanya para jamaah, kita ketika diberi satu syariat yang bisa membebaskan kita dari dosa-dosa yang kita lakukan, yakni taubat. Karena fungsi taubat itu adalah untuk menghapus dosa-dosa kita semua. Nah, taubat yang disyariatkan di dalam Islam itu adalah taubatan nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya taubat. Taubat yang bisa memberikan nasihat kepada orang itu. Nah, salah satu makna dari taubat nasuha itu adalah gini para jamaah. Kalau seseorang sudah bertaubat kepada Allah SWT dari semua maksiat, dia tidak akan mengulangi maksiatnya kembali. Sebagaimana kata Dunun Al-Misri, dia mengatakan sebagaimana tidak mungkin susu itu kembali ke ambingnya. Susu ini kalau sudah keluar dari ambingnya, nggak mungkin susu itu kembali ke ambingnya. Maksudnya, kalau seorang sudah taubat mohon ampunan dari Allah, dia nggak akan mungkin mengulangi kembali kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Itu kalau bisa dilakukan, maka taubatnya disebut dengan taubatan nasuha. Nah, taubat itu para jamaah yang dirahmati Allah tadi punya masa akhir. Nah, masa akhirnya atau tenggat waktunya adalah yang pertama ketika matahari itu sudah terbit dari arah barat. Jadi ini sudah di akhir zaman. Kemudian yang kedua, taubat seorang hamba akan diterima oleh Allah semampang nyawanya belum sampai ke kerongkongan. Kalau nyawanya sudah sampai ke kerongkongan, ya sudah hampir mati istilahnya, dia baru bertobat, memohon ampunan dari Allah atas dosa-dosanya, maka tobatnya tidak akan diterima oleh Allah. Begitu ya para jamaah. Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan rawa At-Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Hadis ini hadis hasan. Kemudian hadis yang nomor 19. Ini hadisnya agak panjang para jamaah ya. Saya bacakan. Wa an Sir bin Hubaysh qala, dari Sir bin Hubaysh qala, beliau berkata, Ataitu Sofwan bin As-Salim radhiyallahu anhu.
saya satu saat mendatangi ini seorang sahabat namanya Sofyan bin Asal. Nah, Zir bin Hubaysh ini para jamaah mendatangi beliau karena beliau itu ingin mengetahui beberapa hukum dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau adalah sahabatnya. Sofyan bin Asal ini sahabat. As'alahu anil masih alal khufaini. Nah, beliau ini bertanya kepada Sofyan bin Asal tentang maskul khufaini. Maskul khufaini itu mengusap dua sepatu para jamaah. Kalau panjenengan belajar di fikih itu ada bab bertoharoh ya, itu toharoh. Kalau pas bahas tentang wudhu biasanya, wudhu, nah itu biasanya dibahas juga tentang maskul khufaini. Maskul khufaini itu mengusap dua sepatu. Kalau nanti saya akan terangkan sedikit tentang maskul khufaini. Jadi beliau ini bertanya kepada Sofyan bin Asal tentang mengusap dua buah sepatu. Faqala maja'aka bika Yazir. Sofyan ini bertanya ketika Zir ini datang menjumpai beliau. Maja'aka bika Yazir. Apa yang menjadikan kamu itu datang menemui saya? Faqultu, maka saya menjawab, ibtigha al-ilmi. Saya ingin mendapatkan ilmu. Saya ingin mencari ilmu. Faqala, maka beliau berkata, innal malaikah tadau ajnahataha li talabil ilmi ridwan bima yatlubu. Kemudian Sofyan mengatakan, sesungguhnya malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya li talabil ilmi, kepada orang yang menuntut ilmu. Jadi alhamdulillah berjamaah ya, kita kan termasuk orang-orang yang sedang thalabul ilmi ya. Kita berdoa kepada Allah semoga berkumpulnya kita di majelis ilmu ini diliputi oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ridon bima yatlubu, karena ridho dengan apa yang dia cari. Jadi kalau ada orang berjamaah itu menuntut ilmu, itu malaikat akan mendatangi dia. Dan malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya karena ridho dengan apa yang dia cari, apa yang dia lakukan. Faqultu, kemudian saya bertanya, inau qad hakka fi sadri al-mashu alal khufaini ba'dal ghaiti wal bauli. Jadi Zir bin Hubaysh ini para jamaah, dia berkata begini, inau qad hakka fi sadri al-mashu alal khufaini. Sungguh telah tergerak di dalam hati saya itu untuk melakukan al-mashu alal khufaini, untuk mengusap dua sepatu ba'dal ghaiti wal bauli, setelah buang air besar dan buang air kecil. Wa kuntum ra'an min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Anda ini kan termasuk sahabatnya Nabi, kata Zir kepada Sofyan bin Asal. Nah, Anda ini min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajitu as'aluka, maka saya datang untuk bertanya kepada Anda tentang masul khufaini itu. Kemudian dia bertanya begini, hal sami'tahu yadhkuru fi dzalika syai'an. Apakah kamu pernah mendengar tentang masul khufaini dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Sofyan berkata, na'am, benar. Karena ya'muruna idza kunna safaron aw musafirina ala nangzi'a khifatana. Makhifafana salah satu ayamin walayaliyahunna ila min janabatin. Jadi ini ceritanya Sofyan bin Asal begini para jamaah. Iya benar, Nabi itu dulu memerintahkan kepada kami untuk tidak mencopot sepatu-sepatu kami ya, pada saat kami itu tengah safar atau dalam keadaan musafir. Itu selama 3 hari 3 malam, kata beliau, 3 hari 3 malam illa min janabatin, kecuali dalam keadaan janabah, junub. Jadi maksudnya gini Pak Jamaah, kalau dalam fikih itu seseorang itu kalau mau wudu, ini panjenengan kalau misalnya pakai sepatu, ya pakai sepatu, nggak pengen nyopot sepatu,
syaratnya ketika mau pakai sepatu itu sudah harus dalam keadaan suci. Bisa pakai kaos kaki juga ya. Tapi syaratnya para jamaah, sepatunya itu harus sampai bisa menutupi mata kaki. Mungkin kalau pernah ada yang beli sepatu yang biasanya digunakan oleh orang-orang tua di kota Madinah, itu ada sepatu ya, itu biasanya nutup sampai di sini para jamaah ya, di atas mata kaki. Kemudian ada itunya, ada apa namanya itu, resletingnya itu di sampingnya itu, apa sih namanya lupa saya. Nah itu bentuknya agak kayak ini, sepatu ini runcing, itu ujungnya runcing. Biasanya kalau pas dingin dipakai itu. Orang-orang tua di Madinah kalau sholat di masjid itu biasanya pakai itu, nggak dicopot. Nah kalau pengen pakai sepatu, jadi gini, waktu mau pakai sepatu itu harus dalam keadaan sudah punya wudu, itu syaratnya. Kemudian dipakai ini sepatunya. Syaratnya juga sepatunya nggak boleh bolong. Kalau mau pakai kaos kakinya harus yang tebal, nggak boleh yang tipis. Nanti ukurannya gini, kalau pakai kaos kaki, kalau dikasih airnya bisa meresap, itu berarti nggak sah itu pakai apa, maskul kufa ini nanti. Jadi kaos kakinya itu harus tebal, nggak boleh tipis. Dan dipakai. Ketika sudah wudhu dipakai. Misalnya subuh ini kita sudah wudhu pakai sepatu. Pas duhur nih, ini sudah batal, sudah kencing, sudah buang air besar. Nanti kalau mau wudhu para jamaah, jenengan nggak harus mencopot sepatunya. Jadi wudhu biasa. Nah pas sampai ini membasuh kaki, panjenengan cukup mengusapnya. Caranya gini, kalau dalam sunnah gitu, bisa praktekin ya. Jadi kalau pakai sepatu, ini kita wudhu nih, sudah biasa seperti biasa. Nah, nanti jenengan gini, diusap begini aja. Ini tangan yang sudah basah ini begini, dari sini ke sini, sudah cukup. Kalau mau nyunah, di sini juga dibasuh, diusap. Cukup diusap saja. Sama, kaki kiri diusap dengan tangan kiri. Kaki kanan diusap dengan tangan, cukup sekali saja, sudah cukup. Jadi gini, usap. Yang di belakang itu hanya sunnah, nggak sampai wajib. Jadi begini. Tapi tadi sepatunya harus sampai menutup di sini. Kalau sepatu panjenengan di sini nggak boleh, harus dicopot. Kalau sepatunya harus dicopot. Kalau pakai kaos kakinya juga harus sampai menutup mata kaki. Sepatunya juga nggak boleh jebol ya. Nggak boleh yang sudah jebol, nggak boleh. Masul kufain itu dalam fikih berjamaah untuk musafir itu tingkat waktunya 3 hari. Jadi sepatu itu dipakai terus. Kalau wudhu nggak usah dicopot, cukup diusap aja. Itu sebanyak 3 hari. Kalau yang mukim itu cuma sehari, 1 hari 1 malam. Misalnya kalau pas dingin gitu ya para jemaah, misalnya kok pakai kaos kaki ini yang sepuh-sepuh, pas mau wudhu di di tempat wudhu, bukan males ya, nggak mau mencopot sepatunya. Itu caranya seperti tadi, wudhu biasa, tapi pas mau membasuh kaki, karena membasuh kaki itu termasuk rukunnya, nggak boleh sampai nggak kebasuh. Ifalsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq famsahu bi ru'usikum wa aydiyakum wa arjulakum dan kaki-kaki panjenengan. Nah itu batas waktunya kalau mungkin itu 1 hari 1 malam. Kecuali kalau janabah nggak boleh. Masul kufa ini sepatunya harus dicopot, kaos kakinya harus dicopot. Boleh masul kufa ini itu hanya dalam konteks hadas yang kecil, misalnya kencing atau buang air besar, itu kalau pakai masul kufa ini nggak apa-apa. Tetapi kalau junub
sepatunya harus dicopot. Nggak boleh misalnya mandinya pakai sepatu, jangan. Itu saat kata apa namanya dalam hadis. Jadi illa min janabatin, walakin min goitin wa baulin wa naumin, kecuali dari goitin. Goit itu artinya buang air besar, wa baulin wa naumin, dari kencing, wa naumin, dan dari tidur. Kalau tidur dalam mazhab Syafi'i para jamaah yang bisa membatalkan wudu itu adalah kalau dia tidur dalam keadaan ini apa istilahnya bersandar di perutnya. Kalau misalnya tidurnya dalam keadaan ini apa nih pantatnya masih tetap di tempat sholatnya misalnya gini, ketiduran ini nunggu sholat itu ketiduran, atau biasanya pas khutbah Jumat ketiduran. Ya. Selama pantatnya itu istilahnya masih berada di tempatnya, tidurnya itu tidak sampai tidur berat, maka itu tidak membatalkan wudu. Nah kalau misalnya tidur yang sampai membatalkan wudu, boleh pakai masbul kufain. Dan fakultu hal sami tahu yadkuru fil hawa syai'an. Kemudian Zir ini para jamaah bertanya lagi pada Sufyan bin Asal, apakah Anda mendengar yadkuru fil hawa syai'an? Apakah Anda pernah mendengar Nabi SAW bercerita tentang al-hawa syai'an? Hawa di sini maksudnya ada al-mahabbah. Apakah Nabi pernah bercerita kepada panjenengan tentang mahabbah, kecintaan? Ini dia bertanya. Ada Sufyan bin Asal. Faqala, kemudian dia berkata, "Na'am, iya. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu fi safarin. Wa baina nahnu 'indahu itnadahu a'rabiyun bi sautin lahu jawariyin." Ini cerita lagi nih para jamaah yang dirahmati Allah. Sufyan bin Asal cerita kepada Zir bin Hubais. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kami dulu pernah bersama Rasul di dalam sebuah safar, di sebuah perjalanan. Ketika kami dalam keadaan seperti itu bersama Nabi, tiba-tiba ada orang Arab, mungkin Arab Badui yang istilahnya etikanya nggak punya. Etikanya bukan nggak punya, etikanya itu kasar. Dia itu memanggil Nabi SAW dengan suara yang sangat-sangat keras. Panggil Nabi dengan suara keras, "Ya Muhammad," itu. Ini suaranya keras. Fa'ajabahu Rasulullah SAW nahwan min sauti Kemudian Nabi menjawab tadi teriakan dari orang Arab itu persis seperti ini apa yang dilakukan oleh orang Arab itu. Jadi suaranya sama. Nabi juga jawabnya keras. Kemarilah, kata Nabi SAW. Fakultu lahu, tapi kemudian saya, maksudnya Sufyan bin Asal itu berkata kepada orang Arab tadi yang manggil Nabi itu dengan suara yang sangat keras, "Waihaka uqtut min sautika fa innaka inda Nabi." Jadi Sufyan bin Asal itu negur si laki-laki Arab itu, "Pelankan suara kamu, rendahkan suara kamu. Sesungguhnya kamu itu sedang berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW. Waqad nuhita an hada, sungguh kamu dilarang melakukan itu." Kurang sopan ya para jamaah. Nabi Muhammad dipanggil dengan keras-keras gitu. Dalilnya ada di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Dalam surah Al-Hujurat ini disebutkan, wahai orang beriman, jangan kamu tinggikan suara kamu di atas suara Nabi, dan jangan kamu memanggil Nabi itu seperti memanggil teman-teman kamu aja. Itu adab bersama Nabi SAW. Faqala, tapi laki-laki Arab itu mengatakan, "Wallahi la abdud." Demi Allah saya nggak akan pelankan.
Arabi, kemudian orang Arab ini berkata, almar'u yuhibbul qaum walamma yalhaq bihim. Jadi ini ceritanya laki Arab ini berjamaah bertanya kepada Nabi SAW, ini ada seorang laki-laki mencintai satu kaum, tetapi laki-laki ini tidak bisa menyamai kebaikan dari kaum yang dia ikuti itu. Jadi contoh misalnya kalau saya apa istilahnya itu mengikuti beliau ya, Pak DKM contoh misalnya. Pak DKM ini saya ikuti beliau. Saya ingin mencintai beliau. Tapi beliau lebih alim dari saya. Beliau jauh lebih akhlaknya lebih baik daripada saya. Pertanyaannya, apakah saya nanti bisa ikut serta dengan beliau di hari kiamat? Ini laki-laki Arab ini tanya kayak gitu kepada baginda Nabi SAW. Qala Nabi SAW, almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu, kata Nabi, akan bersama dengan orang yang dia cintai di hari kiamat. Makanya para jamaah, di antara fadilah mencintai ulama, mencintai orang-orang yang soleh, itu adalah panjenengan akan dikumpulkan bersama orang yang panjenengan cintai. Meskipun panjenengan belum bisa menyamai orang soleh itu dari sisi kesolehan, walaupun panjenengan belum sealim orang yang panjenengan cintai, tapi dengan fadilah panjenengan mencintai orang itu, maka panjenengan akan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan orang yang panjenengan cintai kelak di hari kiamat. Almarhum ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Kalau panjenengan mencintai Nabi, berarti insya Allah panjenengan nanti juga dikumpulkan bersama Nabi. Meskipun ya kita yang nggak ada sepupunya dengan baginda Nabi Muhammad SAW dari sisi ilmu, dari sisi akhlak, nggak ada sepupunya dibanding Nabi. Termasuk kalau di sekitar kita para jamaah ada orang soleh, ada orang yang alim, panjenengan berusaha untuk mencintai dia, jangan membencinya. Kalau membencinya malah salah panjenengan. Asal orang itu soleh, orang itu alim, panjenengan mencintai saja, itu sudah dapat fadilah, dapat keutamaan. Apa keutamaannya? Nanti akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang yang panjenengan cintai itu kelak di hari kiamat. Itu fadilah orang yang mencintai orang-orang soleh. Fama zala yuhadditsuna hatta dzakara baban minal maghribi masiratu ardihi aw yasiru raqibu fi ardihi arba'ina aw sab'ina am. Beliau terus menyampaikan hadis kepada kami hatta dzakara, sampai kemudian beliau mengatakan baban minal maghribi, ada satu pintu minal maghribi dari arah barat. Jadi Nabi terjemah dirahmati Allah di dalam hadis ini sampai beliau bercerita tentang satu pintu dari arah barat yang jarak luasnya itu seperti seorang penunggang kuda yang dia berjalan selama arba'ina aw sab'ina aman, 40 sampai